وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Sallallahu ala Muhammad. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan barokah umur, diberikan kesempatan untuk tetap mengaji, belajar, mudah-mudahan jadi ilmu barokah manfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang mengantarkan kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah ini, saya mumpung masih bulan Syawal, saya memohon maaf atau memohon ampunan, memohon maaf daripada para jemaah sekalian. Halal bihalal atau dalam bahasa kita halal bihalal. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Sekarang sampai pada halaman ke-18. Judulnya Al-Ikram Birrahmatil Khassah. Ini bercerita tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasaisi hadhihi al-ummah ikramuhum fil akhirati birrahmatil khassah. Sebagian daripada keistimewaan umat ini, artinya umat Nabi Muhammad, ikramuhum fil akhirah, dimuliakannya umat Nabi Muhammad itu nanti di akhirat, birrahmatil khassati, dengan rahmat khusus. Jadi kan begini Pak, kita kalau baca Quran kan diawali setelah a'udzubillah itu Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, itu makna tafsirnya Pak. Biasanya kalau kita terjemahkan yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu makna kalimatnya. Tapi makna tafsirnya Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Jadi Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang dari Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluk Allah. Jadi ada binatang bisa hidup, bisa makan, ada binatang sayang kepada anaknya, ada orang yang tidak menyembah Allah tapi dia kaya, hidupnya nikmat, hidupnya bahagia misalnya. Itu bagian daripada rahmannya Allah atau kasih sayangnya Allah yang dari Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim itu maknanya sama, kasih sayang. Cuman nikmat yang dari Ar-Rahim, kasih sayang yang dari Ar-Rahim itu hanya diperuntukkan nanti di akhirat kepada khusus kepada orang-orang yang menyembah Allah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah itu nanti di akhirat dia tak kebagian rahmat, tak kebagian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu hanya untuk yang menyembah Allah. Dari sekian banyaknya nikmat Ar-Rahim itu ada rahmat khusus. Jadi ibaratnya ada tiket khusus, ada keistimewaan khusus. Yang rahmat ini tidak bisa didapati orang lain. Rahmat ini hanya bisa didapati oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Khusus Pak, ada rahmat khusus. Dan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang masuk surga itu barisannya 120 barisan. Yang orang yang masuk surga itu ketika berbaris Pak, ada 120 barisan. Nah, dari 120 barisan yang diisi oleh umat Nabi Muhammad itu 80 baris. 40 barisan itu diisi oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW.
Makanya mudah-mudahan kita masuk dalam yang 80 baris itu kan. Di Quran kan disebut sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Jadi yang masuk umat Nabi Muhammad itu ada golongan banyak dari orang-orang yang awal masuk Islam, ada golongan banyak dari orang-orang yang yang di belakangan masuk Islam, ashabul yamin itu. Tapi ketika bercerita was-sabiquna as-sabiqun sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Tapi yang masuk surga as-sabiqun, masuk surga duluan, itu banyak dari golongan orang pertama yang masuk Islam, sedikit daripada golongan orang yang akhir masuk Islam. Jadi bermacam-macam variasinya umat Nabi Muhammad SAW ketika masuk surga, maka mudah-mudahan kita mendapatkan bagian daripada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran disebutkan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kata Allah, aku wariskan, aku berikan mereka itu kitab, artinya Quran, Pak. Alladziina istafaina, yang mereka telah Allah pilih, min ibadina, dari hamba-hambaku. Siapa yang dimaksud ibadina, hamba-hambaku di sini? Itu maknanya kata ahli tafsir adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad itu nanti di akhirat akan terbagi menjadi 3 golongan. Maka ini bagian daripada introspeksi kita. Kita kira-kira kita ini masuk yang mana? Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, faminhum zalimun li nafsihi. Ada golongan umat Nabi Muhammad nanti di akhirat, dia terkelompok pada golongan yang disebut oleh Allah dalam Quran, zalimun li nafsihi, orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Wa minhum muqtasid, ada orang yang disebut oleh Allah dalam Quran umat Nabi Muhammad itu muqtasid. Siapa itu? Orang yang sudah sampai kepada tujuan kebaikannya. Wa minhum sabiqun bil khairat, ada lagi dari golongan umat Nabi Muhammad itu sabiqun bil khairat. Siapa itu? Orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Ada 3, Pak. Zalimun li nafsi, orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Muqtasid, sabiqun bil khairat. Al-awwalu, adapun yang pertama yaitu zalimun li nafsi, asyara ilaihi biqaulihi faminhum zalimun li nafsi. Siapa yang umat Nabi Muhammad masuk golongan zalimun li nafsi, dianggap berbuat zalim terhadap dirinya, wa huwa al-mufarratu fi fi'li ba'dil wajibat, al-murtakibu li ba'dil manhiyat, wa huwa alladhi khalata 'amalan salihan wa akhara sayyi'an. Zalimun li nafsi ini orang umat Nabi Muhammad, kebaikan dia lakukan, tapi kemaksiatan juga dilakukan. Barang baik dia amalkan, barang buruk yang tidak bagus juga dilakukan. Pokoknya intinya bagus buruk tuh sama-sama di belang-belang kambing, Pak. Ada putihnya, ada hitamnya. Ada putihnya, kok binatang itu zebra. Jadi ada hitamnya, ada putih-putih, itu lambang kebaikan, hitam itu lambang keburukan. Jadi sama-sama dipakai, sama-sama dilakukan. Tapi meskipun yang begini modelnya, di akhirat nanti masih dapat rahmat, Pak. Sebab menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kata para ulama, kita ini kan manusia ini kan memang udah takdirnya salah, Pak. Tak ada manusia tak salah. Maka dalam hadis qudsi itu kata Allah, wahai manusia, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tiap hari, tiap malam pasti berbuat salah. Jadi Allah sudah menciptakan kita ini makhluk yang bisa salah, bisa benar. Ada makhluk Allah tak pernah salah, itu malaikat. Konsekuensinya karena dia tak punya salah, dia tak sama seperti kita, Pak. Maka kita jangan berangan-angan pengen niru malaikat. Karena malaikat itu tak makan, tak minum, tak berkeluarga, tak kerja. Kita beda, cara diciptakannya itu beda. Maka kenapa Nabi Muhammad itu bukan dari malaikat, tapi dari manusia? Kalau Nabi Muhammad itu dari bangsa malaikat, Pak, macam mana kita nak nirunya?
Maka Allah pilih beliau dari bangsa manusia supaya kita bisa mengikutinya, karena sama-sama manusia. Ada makhluk Allah itu tak pernah benar, salah terus. Nah, itu setan. Tak pernah benar itu, Pak. Meskipun dia seolah-olah nyuruh pada kebenaran, itu sebenarnya itu topeng saja. Itu cara dia untuk supaya kita tertipu, seolah-olah itu baik padahal buruk. Jadi setan itu endingnya mencelakakan kita. Meskipun nyuruh kita berbuat baik, tapi ujungnya akan mencelakakan kita. Itu setan. Yang ketiga, ada makhluk Allah, bisa benar, bisa salah. Siapa itu? Manusia. Ya kita ini. Maka kalau orang itu tahu kodratnya manusia, Pak, kodratnya manusia, itu mudah memaafkan orang. Melihat orang salah, itu dirinya tidak akan pernah merasa suci. Kenapa? Satu, dia itu manusia, dan kita manusia. Dia bisa berbuat salah, bahkan kita pun bisa berbuat salah. Itu manusia. Maka ada golongan umat Nabi Muhammad yang nanti masuk golongan zalimun li nafsi. Maka jangan pernah terputus dengan Nabi Muhammad SAW. Macam mana cara nyambungnya, Ustaz? Kalau yang nasab, nyambungnya lewat nasab, Pak. Yang keturunan, nyambungnya lewat nasabnya. Bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, sampai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita yang bukan secara nasab tak ditemukan bersambung dengan Nabi Muhammad, paling tidak kita bersambung lewat sabab. Kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Nanti orang yang berhubungan secara nasab atau berhubungan secara sabab di akhirat itu, kata Nabi Muhammad, akan terputus, kecuali orang yang berhubungan denganku secara nasab atau yang berhubungan denganku secara sabab. Sabab itu apa? Bil ilmi, sabab ilmu. Belajar kepada seseorang. Seseorang tersebut belajar kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita masuk bagian yang paling tidak bagian sabab, sehingga kita nanti di akhirat bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa disyafaati, bisa ditolong. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada golongan umat Nabi Muhammad itu muqtasid. Siapa muqtasid itu? Al-muaddi lil wajibat, at-tariku lil muharramat. Yang wajib dia lakukan, yang haram dia tinggalkan. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat. Namun sebagian terkadang dia kadang melakukan perkara sunnah. Yang disunnah itu kadang dilakukan, kadang tidak. Tapi kalau perkara wajib, seluruhnya dilakukan. Apabila ini dikatakan wajib, dia melakukan. Apabila ini dikatakan haram, dia tinggalkan. Tapi kalau dikatakan ini sunnah, kadang diamalkan, kadang tidak. Ini namanya muqtasid. Golongan umat Nabi Muhammad yang muqtasid. Pokok yang wajib-wajib dijaganya, yang sunnah-sunnah semampunya dia. Golongan muqtasid, golongan yang kedua. Ini berhak juga dapat rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. As-salisu, golongan yang ketiga. Siapa itu? Sabiqun bil khairat. Siapa yang disebut sabiqun bil khairat? Yaitu orang-orang yang melakukan kewajiban, meninggalkan perkara yang haram. Bahkan bukan hanya yang haram yang ditinggalkan, yang makruh saja ditinggalkan. Tidak ada perkara sunnah yang tidak dia kerjakan. Mana sunnah yang dia ketahui, dilakukan. Yang makruh-makruh itu ditinggalkan. Itu sabiqun bil khairat. Maka Pak, ini sulit bisa diperoleh orang di zaman akhir, di zaman-zaman seperti kita ini. Kenapa? Orang yang sabiqun bil khairat ini sunnah Nabi dilakukan. Nah, di antara kita, di antara perkara makruh itu Pak, perkara yang tidak dianjurkan dalam agama, itu adalah aklul basal. Apa aklul basal? Makan bawang merah.
Coba kita tengok makanan kita sekarang, mana ada makanan tak bercampur bawang merah. Maka makan barang merah, bawang merah itu bagian daripada makruhat, sesuatu yang dimakruhkan. Karena sesuatu yang dimakruhkan berarti kita tak masuk sabiqun bil khairat. Kalau ulama-ulama dahulu menjaga sunnah itu luar biasa, dan memang berat. Maka dari 3 golongan tadi, kita pikir kita masing-masing. Golongan yang pertama, wajib dilakukan, haram itu juga dilakukan. Tentu saja hitam putih. Golongan yang kedua, yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Tapi yang wajib dilakukan semua, yang haram tidak dilakukan. Naik ke tingkat yang paling atas. Siapa itu? Orang yang melakukan perkara yang diwajibkan, meninggalkan perkara yang haram, dan tak pernah juga meninggalkan perkara yang sunnah, dan tidak pernah juga melakukan perkara yang makruh. Sabiqun bil khairat. Tapi saya rasa, Pak, bukan lagi 90%, mungkin 100%-nya kita masuk yang nomor pertama tadi, zalimun li nafsihi. Maksiat dilakukan, wajib juga dilakukan, sama-sama dilakukan. Kalau yang sabiqun bil khairat ini tingkatan wali, Pak, tingkatan wali. Tapi kita berusaha. Mungkin saat ini kita masuk golongan yang zalimun li nafsi tadi, yang belang-belang tadi. Mudah-mudahan Allah naikkan kita di tingkat yang kedua, muqtasid. Perkara wajib kita jaga, perkara haram kita tinggalkan. Dan mudah-mudahan Allah juga berikan kemampuan kepada kita yang sabiqun bil khairat. Nah, disebut dalam kitab ini as-sabiqu, disebutkan Imam Ibn Abbas, Pak. As-sabiqu bil khairat, yang tadi masuk golongan yang paling tinggi itu, Pak. Perkara wajib dilakukan, perkara haram ditinggalkan, sunnah tak pernah ditinggalkan, makruh tak pernah dilakukan. Yang orang begini ini, umat Nabi Muhammad yang begini ini, kata Rasulullah, yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surganya Allah tanpa diperiksa. VIP, Pak, kelas VIP. Ibarat ikut pesawat tuh, dia tinggal duduk manis. Tak ada pemeriksaan tiket, tak perlu check-in, bagasi ada yang menguruskan, check-in ada yang menguruskan, tinggal duduk manis diantar ke pesawat. Masuk surga bighairi hisab. Kan begini, Pak. Hadis itu kan ada yang agak seram, maksudnya menakutkan. Lan tazala qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tak bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali dia bisa menjawab dari 4 pertanyaan. Nak bergeser ya tak bisa kecuali dihisab dulu. Nah, yang golongan ini tak ada ditanya-tanya. Yang lain diperiksa begini, umurmu bagaimana, ilmu kamu dibagaimanakan, badan sehat kamu digunakan untuk apa, harta kamu dapat dari mana dan digunakan untuk apa. Itu satu-satu orang ditanya. Jadi orang masih diperiksa sabiqun bil khairat ini, udah masuk surga. Jadi kalau kita baca ini, Pak, kadang pesimis kita. Berat nanti di akhirat. Karena yang golongan sabiqun bil khairat ini berat kita tempuh. Tapi ada solusinya, Pak. Ada solusinya. Terus wal muqtasid, golongan yang kedua. Golongan yang kedua, wajib dilakukan, perkara haram ditinggalkan, tapi sunnah kadang dilakukan, kadang tidak. Makruh kadang dilakukan, kadang tidak. Artinya tidak macam seperti yang pertama tadi. Golongan yang kedua itu kata Rasulullah, yadkhulul jannata birahmatillah. Masuk surganya Allah dengan rahmat Allah. Meskipun dia tidak begitu sempurna, karena Allah sayang kepada dia, karena dia patuh, yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan,
masuk surga. Nah, yang ketiga, ini yang berat ya Pak. Wadzalimu li nafsi, dan golongan az-zalimun nafsi yang belang-belang tadi, yang wajib dilakukan, pahala dilakukan, dosa juga dilakukan, yang umat Nabi Muhammad yang begini, yadkhulul jannata, masih masuk surga Pak, bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang begini ini masuk surga sebab syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih masuk surga. Nah, pertanyaannya, kalau yang tak pernah berbuat baik Pak, maksudnya tak pernah melakukan kewajiban, cuman dulu ucap 2 kalimat syahadat aja, setelah itu tidak lagi mengerjakan kewajiban, itu maka jawabannya wallahu a'lam. Itu diserahkan kepada bagaimana prosesnya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering disampaikan oleh ulama, sholat itu KTP Pak, kartu tanda pengenal umat Nabi Muhammad. Kalau kita KTP kita kan kartu tanda penduduk, sholat tuh tanda pengenal, supaya kita nanti dikenal oleh Rasulullah bahwa kita di umatnya. Sholat, kalaupun seandainya kita belum bisa istiqomah 5 waktu, jangan sampai tak ada sholat. Sholat dulu, oh bisanya subuh aja dulu, oh nanti tambah bisa zuhur, sampai Bapak istiqomah. Tapi jangan sampai meninggalkan sehari semalam itu. Itu takut tanda pengenalnya itu tidak ada. Maka jangan terputus dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Pak, kita ini bagian yang tadi zolimun li nafsi, yang belang-belang, cuman pengen masuk surga tanpa hisab, kan begitu? Kita tahu, sadar sekali tak pantas masuk surga tanpa hisab, golongan sabiqun bil khairat. Jangankan mirip Pak, ibaratkan jauhnya antara langit dan sumur bahasa. Saking jauhnya kita dengan tingkatan orang yang tadi itu. Cuman kita pengen begitu. Bagaimana caranya? Solusinya ada di Quran. Wasiqal ladzina kafaru wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman itu nanti di akhirat digiring secara rombongan Pak. Nah, jadi orang masuk surga itu nanti tidak masuk surga sendiri-sendiri. Ada orang yang masuk surga itu oleh Allah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Itu rombongan dia berangkatnya ke surga. Di sinilah kita bisa ngikut. Nama rombongan Pak. Coba Bapak tengok, presiden dengan ajudan presiden itu mobilnya sama Pak. Kalau presiden mobilnya ini, ajudannya mobilnya itu satu mobil. Pertanyaannya, mobil itu untuk siapa? Kan untuk presiden, mobil kepresidenan. Tapi yang masuk bukan hanya presiden, ajudan pun masuk, istri presiden pun masuk. Padahal itu mobil kepresidenan. Supirnya pun masuk meskipun bukan presiden. Itu di dunia kita bisa punya gambaran demikian. Nanti di akhirat begitu juga. Ini golongannya ini, yang ini ulama ini atau orang soleh ini masuk surga tanpa hisab. Karena dia masuk surga tanpa hisab kan harus bawa rombongan Pak. Akhirnya rombongannya dicari. Ini. Yang rombongannya ini banyak dosa, belang-belang tadi. Tapi diakui oleh kepala rombong tadi. Kepala rombong masuk surga tanpa hisab, kita pun masuk surga tanpa hisab. Di mana itu? Itu ada kaitannya dengan ulama. Ulama itu disebutkan dalam hadis sahih. Ketika ulama itu mau masuk surga, kata malaikat, qif, berhenti ulama.
Yang lain masuk surga Pak, masuk surga sendiri-sendiri. Orang ahli ibadah masuk surga sendiri, orang dermawan masuk surga sendiri, orang ibadah haji yang diterima masuk surga sendiri, orang ahli sedekah masuk surga sendiri. Giliran ulama di-stop oleh malaikat. Ulama nanya, yang lain kok boleh lewat, saya kok tak boleh lewat? Kata malaikat penjaga surga, antal alim, kamu ini orang alim, kamu ini ulama. Isfa, ini hadis, isfa fi talamidatik walau balagat adadun nujum. Syafaati murid-muridmu meskipun muridmu itu sebanyak bintang di langit. Tak terhitung Pak. Balik ke mahsyar. Ya talamidati, ya talamidati, wahai murid-muridku, wahai murid-muridku, halum, ayo ke sini semua. Itu berhamburan. Datanglah si murid. Iya, diakui ya. Dia sekarang ulama yang tadi itu jadi kepala rombongan. Iya, iya. Bisa juga? Bukan, bukan. Karena tandanya tak ada. Tanda muridnya itu enggak ada. Tandanya itu bukan apa namanya ya Pak? Bukan kartu pelajar, bukan kartu santri. Tapi tandanya murid ke guru itu mahabbahnya, hatinya, kecintaannya. Itu tandanya. Iya kata dia, iya. Setelah si murid tadi diakui, masuk satu grup, si murid ingat kepada orang tuanya. Karena dulu dia belajar kepada seorang kiai dan ulama itu, dia disebabkan ridho kedua orang tuanya. Orang tuanya yang membiayai, orang tuanya yang memberikan ongkos, orang tuanya yang memberikan modal. Akhirnya bilang kepada gurunya, ya syaikhi, wahai guruku, bagaimana dengan nasib kedua orang tua? Kata gurunya, cari kedua orang tuamu, masukkan dalam rombongan ini. Datang lagi ke mahsyar, dicari. Kan muridnya udah dapat predikat selamat. Karena dia udah selamat, cari orang untuk menyelamatkan. Dicari orang tuanya, ketemu Pak. Orang tuanya misalnya lagi diperiksa dan lain semacamnya. Ayo Pak, ayo Mak, bawa semuanya dalam satu rombongan. Akhirnya masuk ke surga Zumaro, berombongan. Yang sabiqun bil khairat, yang masuk surga tanpa hisab satu orang. Cuman karena dia punya apa namanya Pak? Punya keistimewaan, punya syafaat, diberikan keleluasaan untuk mengajak orang masuk surga, dia bawa semuanya. Dan itu yang disebutkan dalam Quran, kullu unasin bi imamihim. Nanti di akhir kiamat itu manusia akan dipanggil sesuai pemimpinnya. Kelompok ini silakan masuk surga, masuk semua Pak. Jadi tidak lagi di malaikat itu tidak lagi memperhatikan siapa di belakang itu. Yang malaikat perhatikan adalah siapa pemimpinnya. Nah, disitulah hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun Allah telah menyebutkan dalam Quran ada umat Nabi Muhammad yang begini, yang begini masuk surga begini, yang begini masuk surga begini. Tapi semuanya punya kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa diperiksa. Caranya macam mana? Mahabbah. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Itu untungnya kita ada ulama Pak. Itu untungnya kita ada ulama. Jadi kita punya kesempatan masuk surga tanpa hisab lewat ulama itu. Maka oleh karena itu caranya yang bisa mempersatukan kita dengan ulama itu nanti di akhirat itu mahabbah, itu kecintaan. Karena Nabi Muhammad telah bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Bapak tak pernah ketemu Imam Syafi'i. Dengan wajahnya Bapak tak tahu.
Bapak tak kenal dengan beliau, tapi kecintaan kita kepada beliau dengan mengikuti mazhabnya, insya Allah akan mengumpulkan kita dengan beliau. Mahabbah Pak namanya. Mahabbah itu menyatukan kita. Kita tak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tak pernah melihat indah wajahnya, tak pernah mencium bau harumnya yang sangat luar biasa, tak pernah melihat bagaimana akhlaknya yang sangat luar biasa. Tapi dengan kecintaan kita kepada beliau, nanti akan mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta itu mempersatukan, mahabbah itu mempersatukan. Maka Pak, kita karena tak hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi hidup di zaman ahli warisnya Nabi Muhammad, yaitu para ulama. Terlebih para ulama itu adalah guru kita. Sambung hati kita, jasad akan berpisah, tapi kecintaan hati tidak akan pernah terpisah. Maka oleh karena itu perlu kita menyambungkan hati dengan para ulama, karena itu menyebabkan syafaat kita nanti di akhirat nanti. Itu yang yang mesti kita pahami. Kemarin saya sedikit bercerita setelah mendengar daripada wafat beliau, banyak kawan-kawan itu nelpon saya, gimana, ya saya bilang kepada kawan-kawan itu, justru setelah wafatnya beliau ini kita mesti harus lebih hati-hati. Kenapa? Tingkah laku kita mesti mirip dengan beliau, tindak tanduk kita mesti bisa mencontoh beliau. Kenapa? Kita khawatir nanti di akhirat, mungkin di dunia kita berkumpul, pernah ngaji dengan beliau, pernah melihat beliau, pernah salaman dengan beliau, takut tak ada tanda yang bisa memperkenalkan beliau kepada kita. Maka harus lebih hati-hati. Terlebih orang tua yang meninggal atau guru yang meninggal itu Pak, setelah beliau wafat itu lebih dekat kepada kita. Bapak yang memiliki orang tua yang meninggal, jangan Bapak kira mereka itu jauh Pak. Orang yang telah meninggal, orang kerabat, orang terdekat kita yang telah meninggal itu jauh lebih dekat ketika beliau wafat. Perhatiannya lebih. Kenapa? Orang tua kita waktu hidup itu banyak yang dipikirkan Pak. Mikirkan nak makan, mikirkan uang, mikirkan kerja, mikirkan anak-anaknya, banyak yang dipikirkan. Tapi setelah mati, setelah wafat, dia tidak mikirkan kerja lagi, dia tidak mikirkan uang lagi, dia tidak memikirkan ibadah lagi. Apa yang beliau pantau? Anak-anaknya. Itu juga seorang guru. Setelah beliau wafat itu, pekerjaan beliau terfokus kepada anak keturunannya dan anak-anak muridnya. Maka sebenarnya adanya wafat itu semakin memperdekat hubungan, mempererat hubungan, mendekatkan hubungan. Maka justru saya Pak bilang dengan kawan-kawan saya, dulu waktu beliau masih hidup, saya takut salah, takut begitu. Tapi saya lebih takut setelah beliau wafat, karena pandangannya, perhatiannya itu lebih dekat daripada waktu hidupnya. Maka itu pentingnya sangat Pak, pentingnya keilmuan. Maka mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya ulama. Dengan ngaji begini, mudah-mudahan dapat barokahnya ulama. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini kitabnya Sayyid Muhammad. Bapak tak pernah ketemu dengan Sayyid Muhammad, paling kita melihat fotonya, gambarnya. Mudah-mudahan sebab kita baca dan ngaji kitab ini, nanti di akhirat kita semua bisa bertemu dan berkumpul dengan Sayyid Muhammad alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan Pak. Kalau nak kita sendiri susah, nak masuk surga ini berat. Untungnya ada para ulama, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga barokah manfaat, berbarengan dengan keridhaan Allah, berbarengan dengan syafaatnya Rasulullah, berbarengan dengan barokahnya ulama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfirullah.
wa atubu ilaih. Para jemaah rahimakumullah, para jemaah rahimakumullah.